Hey kid, don't ever let them get inside. Perjuangan Persib di ACL tuh harus terhenti. Kekalahan semalam membuat Bojan Hodak murka, lini pertahanan jadi sorotan, dan secara terang-terangan Bojan akan evaluasi serta perombakan besar-besaran di putaran kedua. Iya, setidaknya ada 3 nama pemain asing yang berpotensi terdepak di putaran kedua nanti. Berikut ini ulasan selengkapnya. Treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself. Perjuangan Persib Bandung di AFC Champions League 2, ACL 2, berakhir sudah. Maung Bandung harus mengakui keperkasaan Zhejiang FC dalam laga terakhir fase grup. Dalam pertandingan malam itu, Pangeran Biru kalah dengan skor 3-4 dari klub asal Cina. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak meluapkan kekecewaannya atas kekalahan tersebut. Menurutnya, lini serang Maung Bandung sudah sangat baik. Ini hasil yang buruk. Saya rasa secara penyerangan kami tampil cukup baik. Kami punya banyak peluang dan bisa mencetak 3 gol. Jadi saya rasa untuk hal ini tidak perlu jadi pembahasan. Tapi, secara pertahanan, ini sangat buruk, kata Bojan dalam post-match press conference. Pelatih asal Kroasia ini menegaskan, kesalahan individual masih terjadi seperti pada pertandingan sebelumnya. Padahal dia sudah mengingatkan, di kompetisi Asia, kesalahan kecil bisa dimanfaatkan oleh lawan. Kembali ada kesalahan individual yang dilakukan. Ketika bermain di level ini, ketika ada kesalahan individual maka tim lawan akan menghukumnya. Jadi ini perbedaan Liga 1 dengan ACL, pungkasnya. Kekalahan malam tadi juga membuat Hodak geram. Iya, Bojan Hodak mengisyaratkan akan melakukan perombakan besar-besaran di tubuh tim Maung Bandung. Ia menjelaskan timnya memerlukan pemain baru di banyak posisi, hal itu disebabkan performa Persib di putaran pertama belum maksimal. Disinggung soal jumlah pemain yang akan direkrut Persib di jendela transfer kali ini, pelatih berusia 53 tahun itu merasa semua posisi di permainannya memerlukan pemain baru. Posisi apa? Semua posisi, terang Bojan kepada awak media. Jendela bursa transfer pemain akan segera dibuka, di mana semua tim berjibaku untuk menguatkan permainannya. Ia berharap Persib bisa memaksimalkan waktu tersebut agar mendapatkan hasil yang baik di kompetisi Liga 1 musim ini. Selalu dibutuhkan pemain yang lebih bagus di setiap posisi, tutup Bojan Hodak. Sementara itu, meski alami kekalahan, dukungan dari Bobotoh tak padam di media sosial. Bobotoh menilai, punggawa Persib sudah menunjukkan perjuangan yang keras yang hampir membalikan keadaan, namun akhirnya takdir berkata lain. Berita lainnya, pelatih Zhejiang FC apresiasi kerja keras pemain permalukan Persib. Hasil pertandingan ini, menurut Vinyals, ialah rangkuman dari perjalanannya selama mengarungi kompetisi ACL 2. Pemain melakukan pekerjaan yang bagus di pertandingan dan memang sedikit ada masalah ketika kami kebobolan, kata pelatih berkebangsaan Spanyol itu. Meski hasil akhir tak sesuai harapannya, dia tetap mengucapkan selamat untuk pemain, baik yang tampil ataupun tidak. Katanya, Kowasi CS sudah menunjukkan permainan sepak bola yang berkualitas, mereka layak tampil di kancah internasional. Saya juga mau memberikan selamat bagi pemain yang tadi tampil dan yang tidak tampil. Mereka hari ini menunjukkan intensitas yang maksimal. Memang kami gagal lolos ke babak berikutnya tapi saya bangga dengan pemain saya, tandasnya. Berita lainnya, krisis pemain membuat Persib tampil tanpa bek kanan murni saat menjamu Zhejiang FC. Henhen Herdiana, Kakang Rudianto dan Robi Darwis yang biasa menempati posisi itu harus absen karena alasan berbeda. Menjelang pertandingan, Henhen mengalami cedera yang memaksanya harus menepi, sedangkan Kakang dan Robi sedang mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional Indonesia yang tengah bersiap menghadapi Piala AFF 2025. Pada pertandingan tersebut, pelatih Bojan Hodak mempercayakan Rahmat Irianto bermain sebagai bek kanan. Meskipun secara natural ia merupakan gelandang bertahan. Rahmat Irianto dinilai Hodak bermain cukup baik, bahkan, Hodak menyebut, dari 4 gol yang terjadi, tidak ada satupun berasal dari kesalahan fatal dari sektor kanan.
Tidak ada yang dilakukan, kesalahan bek kanan. Saya tidak melihatnya, jadi bukan kesalahan dari bek kanan, kata Hodak, usai pertandingan. Kendati demikian, Hodak berharap, krisis bek kanan tidak berlangsung lama. Ia melihat, Hen sudah berangsur pulih. Hen sudah mulai berlatih dan kita lihat nanti. Saya juga melihat Irianto bermain cukup baik, katanya. Sementara itu, DDS berpendapat, jika dirinya dalam kondisi 100%, dirinya yakin Persib bisa lolos. Saya tidak kecewa, tapi saya merasa kami bisa mendapatkan yang lebih baik jika saja saya siap bermain. Saya tetap berpikir jika saya dalam kondisi 100%, kami bisa lolos, ujar David. Tapi yang terjadi sekarang adalah seperti ini dan kami harus berpikir ke depan menghadapi liga, pungkasnya. Berita lainnya. Menilik dari hasil buruk di ACL II di laga terakhir, 3 pemain asing Persib ini perlu dievaluasi. Pertama, ada nama Mailson 5. Dipercaya sebagai starter, namun performa Mailson 5 jauh dari harapan, ia bahkan hanya diberi waktu bermain 1 babak oleh Bojan Hodak. Sebelum digantikan di babak kedua, statistik Mailson 5 bersama Persib juga tidak bisa dibanggakan, total 16 kali tampil hanya mampu membuat 2 assist. Padahal Mailson berposisi sebagai striker, ujung tombak yang dipercaya muncul sebagai mesin gol membahayakan bagi klub asal kota kembang ini. Nama kedua adalah Matteo Kocijan. Di laga melawan Zhejiang FC, Matteo Kocijan diplot sebagai gelandang bertahan sekaligus berperan bek tengah dalam formasi 5 bek yang diterapkan Bojan Hodak. Performanya belum bisa dikatakan memuaskan, total 19 kali bermain untuk Persib Bandung, tetapi pemain asal Kroasia ini hanya mampu mencetak 1 gol. Karena itu, kondisi Matteo Kocijan patut mendapatkan perhatian khusus dari manajemen Maung Bandung, dengan kemungkinan mendepaknya. Dan yang ketiga adalah Gustavo Franca. Penampilannya di 2 laga terakhir di ACL II menjadi sorotan bobotoh. Kesalahan-kesalahan yang dibuat Gustavo yang berujung gol membuat dirinya semakin tersudutkan dan berpotensi terdepak di putaran kedua nanti. Tentu, jika tidak ingin terdepak, Gustavo harus tunjukkan di sisa Liga 1 nanti. Sementara itu, atas bapuknya lini pertahanan Persib di ACL II malam kemarin, membuat banyak bobotoh berharap, Persib bisa memulangkan Alberto di putaran kedua. Namun, hal itu cukup mustahil, dikarenakan Alberto masih memiliki kontrak hingga musim depan bersama klubnya, menarik dinantikan.